saya ingin memberikan gambaran bagaimana kondisi daerah tambang ini. Kita lihat bisa di bawah. Ini adalah kondisi dunia. Bagian sana yang paling utama itu adalah Eropa. Sama sekali tidak punya tambang, kecuali Norwegia. Kemudian yang ini adalah negara Arab. Kemudian ini adalah India. Kita di sini kosong di sini, tidak ada lampunya. Istilahnya teman-teman di Palu itu sultan, sulit terang. Palu pada dulu. Ini karena sumber energi dari terus jadi saya bawa pada teman-teman pada kondisi di mana sumber dayanya melimpah, tapi ini tidak punya wilayah. Lanjut. Ini dari Kompas saya ambil. Bagaimana orang-orang berhutan mendulang emas? Bagaimana hanya ditemukan pedang peninggalan sama beberapa saya di Aceh, orang sudah rebutan kapling-kapling lahan di sungai di Aceh. Kemudian ini kondisi ini pada Kompas 22 Februari 2012. Lanjut. Ini ketika saya jalan-jalan ke Bali, saya ketemu dengan seorang pekerja asal Cina. Saya tanya, ini mau diangkut ke mana? Ini mau diangkut ke Cina, ke Guangzhou. Yang mau diangkut kok hanya secuil nikel, tapi yang diangkut dengan tanahnya. Nah, akibatnya wilayah kita seperti begini nanti. Ini dia kondisi ini ya. Lanjut. Nah, saya coba searching. Kemudian ini saya ambil dari teman di PP Pak Fauzi, Ahmad Fauzi. Beliau sampaikan bagaimana kondisi mineral di Indonesia. Ini kondisinya bisa dilihat. Lanjut. Nah, ini yang itu mineral di Indonesia. Bagaimana seperti cincin yang ini sumber dari Kementerian SDM. Nah, saya kira ini pengantar saya dari sebelum kita mulai dialog hari ini. Kemudian secara internasional saya mengatakan bahwa antara tambang itu beda tipis dengan pemerintahan represif. Kenapa seperti demikian? Dari hasil riset kami di Afrika, Asia Tengah, rata-rata yang berkuasa itu represif di mana wilayah tambang. Di Kazakhstan ada Nursultan Nazarbayev, di Turkmenistan ada Shavkat Mirziyoyev, di Azerbaijan setelah Haidar Aliyev wafat diganti oleh anaknya Ilham Aliyev. Di Afrika Aljazair ada Abdelaziz Bouteflika. Di Guinea Ekator ada Theodore Basingme yang berkuasa kurang lebih 60 tahun. Di Gabon ada Omar Bongo diganti oleh anaknya Ali Bongo, dan macam-macam. Semua itu identik dengan itu. Kita mau lihat bagaimana kondisi kita. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Pak Bambang, waktunya 15 menit Pak untuk memaparkan apa yang terjadi pada hari ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi Bapak yang saya hormati, saya banggakan. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur karena saya diberitakan langsung pada detik terakhir karena pada hari ini beliau bertepatan ada acara yang tidak bisa diwakilkan. Beliau melakukan penyerahan IPA BBM. Ini saya langsung ke materi dalam 15 menit dan saya tidak ingin berpanjang-panjang karena saya yakin yang di hadapan saya paham
semua apa yang tadi juga dipaparkan, apa yang terjadi, apa yang sedang akan terjadi, mungkin lebih paham dari kami yang ada di dalam. Namun demikian tidak ada salahnya kami akan mereview saja, sedikit tentang lanjut Pak. Bahwa ini agak miring ya. Ini saya sampaikan sebagai pengantar bahwa visi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Sulawesi Tengah sejajar dengan provinsi maju di kawasan timur Indonesia melalui pengembangan agribisnis dan kelautan dengan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Jadi memang nampaknya tidak disebut ada kata tambang, tapi nanti kita lihat misinya. Nah, di dalam misinya ada peningkatan sumber daya manusia, kemudian pertumbuhan ekonomi. Tentunya pertumbuhan ekonomi ini tidak menutup dari satu sektor atau dua sektor, jadi dari semua sektor melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan pembangunan infrastruktur, kemudian yang keempat percepatan reformasi birokrasi, penegakan supremasi hukum dan HAM, dan yang kelima inilah yang nantinya mengilhami hal-hal yang terkait tentunya dengan pertambangan adalah pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan. Tentunya apapun bahasanya, apapun yang disampaikan tadi, sebetulnya ini konteksnya adalah pada sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan. Artinya ya tentunya tidak asal tambang, tidak asal sedot, tidak asal tadi yang disampaikan ambilnya sedikit kok diambil segitu banyaknya, nanti kan polok dan sebagainya. Lanjut. Ini letak dilewatin saja terus ya. Nah, ini mungkin bisa dilewati lagi terus. Ini saya berikan gambaran bahwa izin usaha pertambangan yang ada di Sulawesi Tengah itu posisinya seperti ini. Jadi gubernur itu pernah mengeluarkan izin satu kali, itu pada 2009 atau 2010, kira-kira itu karena memang wilayahnya menyeberang batas kabupaten, jadi ada di daerah Ampana sana dengan Lubuk kalau tidak salah, jadi satu. Kemudian izin bupati ada 220, Merowali, Bangkeng 56, Donggala 22 dan seterusnya. Izin regional 30, Wali Kota Palu 13, ini semua kabupaten total. Kemudian tadi juga dan seterusnya, ini jumlahnya 429. Lanjut. Nah, ini ada produksinya yang dari sini nampak bahwa nikel kurang lebih angkanya 25.540 UMD per tahun. Kemudian ada besi, ada dan seterusnya. Kemudian penjualannya, ekspornya seperti ada di sana. Mungkin Bapak Ibu juga sudah punya data-data ini, atau mungkin tidak sama karena ya memang perlu ada sinkronisasi mungkin. Nah, kontribusinya terhadap perekonomian ini yang tercatat adalah tenaga kerja 7.500 orang. Kemudian penerimaan Pemda provinsi dana bagi hasil sumber daya alam itu di 2013 hampir 100 lebih dari 100 miliar. Ya, ini bisa menjadi relatif besar, bisa menjadi relatif kecil karena dari mana kita melihat. Nanti mungkin dalam diskusi Ibu Bapak bisa memberi banyak masukan tentang hal ini. Nah, ini yang saya sampaikan di review. Mungkin Ibu Bapak juga sudah mengikuti semua, tapi tidak ada salahnya lanjut saya sampaikan bahwa kami untuk implementasi undang-undang lanjut ya, Undang-Undang Nomor 4 2009 tentang ini minerba, diamanatkan bahwa yang ditindaklanjuti oleh peraturan pemerintah, ada keputusan menteri dan sebagainya, ini bisa dilanjutkan satu. Nah, ini
Undang-Undang Undang-Undang Nomor 4 itu terbitkan 12 Januari 2009. Nah, di dalam salah satu amanatnya adalah bahwa tidak diperkenankan lagi mengekspor dalam bentuk mentah yang tadi disampaikan Pak moderator tadi. Tapi di situ juga disampaikan bahwa dalam peralihan itu adalah diberi batas waktu 5 tahun setelah diterbitkan undang-undang. Artinya bahwa sejak 12 Januari 2014 mutlak tidak boleh mengekspor dalam bentuk raw material, harus terolah dan terprodukkan. Nah, ini ada di antaranya ini banyak penunjang kebijakan yang mungkin Ibu Bapak juga sudah mungkin lebih tahu tentang kebijakan-kebijakan baik dari Kementerian ESDM maupun dari kementerian-kementerian lain yang terkait dengan masalah ekspor, kemudian perdagangan dan industri. Jadi itu kira-kira yang kami ingin sampaikan update-nya. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa khususnya gubernur-gubernur penghasil nikel pada 2 minggu yang lalu berkumpul di Makassar. Ya, karena ini sebetulnya jujur kami sampaikan bahwa ada isu bahwa pemberlakuan ekspor dalam bentuk raw material ini akan mengalami penundaan. Artinya memang ya ceritanya plus minus lah, plus minus kalau dari mana kita memandang. Katakanlah plusnya produksi tetap akan jalan terus, pemasukan akan dapat, itu dari sisi pendapatan sesaat. Tapi yang jangka panjang seperti tadi disampaikan, kalau itu tidak dilarang secepatnya, ya seperti itu tadi, bahwa kita akan kehabisan segala sesuatunya karena digaruk semua. Nah, ini makanya berkolaborasilah Gubernur Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Papua Barat berlima menandatangani MOU yang pada intinya bunyinya adalah mendukung penerapan Undang-Undang Nomor 4 2009. Artinya secara dalam bahwa ya 12 Januari harus mulai, kita pokoknya sepakat menerus mulai, kira-kira gitu Ibu Bapak sekalian. Jadi dampak dari dilakukannya pemurnian itu tentunya para ahli sudah banyak sekali mengeluarkan teori perhitungannya. Dari segi penghasilan, kalau pendapatan, kalau nikel itu dari perhitungannya dalam kondisi yang memang tertentu peningkatannya akan 12 kali. Ini kalau kita satu kacamata ekonomi saja kita lihat akan pendapatan dibanding kita mengekspor yang raw material, jadi akan 12 kali lebih tinggi. Ini kira-kira yang tentang tanggal 12 Januari 2014. Lanjut ini. Nah, ini sedikit dari kenapa peningkatan nilai tambah ini. Tentunya secara teoritis disampaikan bahwa meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang, seperti saya sampaikan tadi bahwa para ahli sudah menghitung seperti itu, bahwa akan meningkat jadi 12 kali lebih menguntungkan. Kemudian tersedianya bahan baku industri, kemudian tentunya dengan adanya hilirisasi penyerapan tenaga kerja jauh lebih banyak, dan ini tentunya penerimaan negara lebih tinggi. Memang ada masalah, lanjut Pak. Ada masalah yang kita hadapi sesaat. Jadi kami dari aspek kacamata pemerintahan akan melihat salah satu contoh, misalnya tadi juga disebut di Morowali misalnya, bahwa yang sudah melakukan persiapan untuk hilirisasi
seperti Bintang 8 sudah melakukan pembangunan smelter kurang lebih konon dari pantauan terakhir 25% progres fisiknya. Artinya apa? Artinya tanggal 12 besok ini belum ada yang siap. Dan dampak yang lebih nyata bahwa akan ada berhentinya seluruh kegiatan yang tentunya terkait dengan ekspor. Nah ini juga ada dampak sosial, ekonomi, dan ini harus kita hadapi. Tapi di sisi lain bahwa memang ada beberapa keluhan dari pengusaha-pengusaha tambang yang mengatakan tidak ekonomis untuk membangun smelter. Dan ini tentu saja wajar saja kalau tambangnya tidak terlalu besar, membangun pabrik sendiri. Tapi di undang-undang sudah difasilitasi untuk itu. Bagaimana jika terjadi hal demikian, karena intinya ekspor tidak boleh mentah. Kalau mereka bergabung atau mereka melakukan kerjasama untuk mengolahnya, itu diatur semua di dalam undang-undang. Jadi tidak dilarang dengan proses dan prosedur tertentu, perizinan tertentu, mereka masih bisa melakukan hanya penambangan. Bahkan investor yang akan mendirikan pabrik saja pun difasilitasi oleh undang-undang. Jadi itu kira-kira updating kami yang terbaru, yang mungkin ini hanya pengantar saja. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan diskusi atau dikembangkan ke hal-hal yang lebih luas lagi, sehingga memberikan kami pengayaan masukan yang tentunya pada ujungnya seperti yang dihadapkan oleh Pak Ketua tadi, bahwa kebijakan-kebijakan itu menjadi sangat kaya dengan masukan-masukan. Jadi ini kira-kira pengantar dari kami sebagai updating saja, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, saya banggakan, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang. Kita lanjut kepada Pak Ahmad. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Anwar Sastro Mahmud, saya dari Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia. Saya barusan diminta untuk berbicara di sini pagi-pagi, seharusnya itu Bung Said Iqbal yang bisa di sini. Yang ingin saya sampaikan tentang masalah kebijakan perburuan di Indonesia. Jadi kalau tadi di awal sudah disampaikan oleh Pak Moderator dan juga Pak Bambang tentang seperti apa sih masalah pertambangan di Indonesia, misalkan pasti sejatinya akan terkait dengan masalah buruhnya. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu yang ada di sini sebagian juga dari perwakilan ataupun dari buruh perusahaan-perusahaan tambang. Tapi ada atau tidak, sebenarnya semuanya menurut saya menjadi masalah kita bersama. Secara sederhana, masalah kebijakan perburuan di Indonesia sebenarnya bisa kita simpulkan secara umum, kebijakan perburuan itu lebih pada melayani pasar, jadi melayani modal. Tidak ada kebijakan perburuan sampai hari ini yang benar-benar melindungi buruh. Nah itu catatan penting. Karena apa? Negeri ini memang dibangun dalam konteks industrialisasinya itu tidak untuk mensejahterakan rakyat. Itu kenyataan yang harus kita terima. Nah, mungkin dengan dialog ini akan ada berbagai upaya tentang bahwa sudah saatnya rakyat, kemudian juga pemerintah daerah untuk duduk bersama memikirkan bagaimana nasib rakyat itu melalui misalkan kebijakan-kebijakan di bidang pertambangan.
Nah, kembali ke masalah perburuan, ada beberapa hal yang ingin saya share. Yang pertama adalah pasca 98 memang terjadi deregulasi di kebijakan perburuan. Deregulasi ini sebenarnya menyeluruh. Sebagai contoh misalkan bagaimana kalau perubahan di tahun pasca 65, misalkan 67, undang-undang yang pertama lahir adalah undang-undang nomor 1 tahun 67, yaitu undang-undang penanaman modal asing, misalkan gitu. Nah, pasca 98, ratusan undang-undang yang nanti mungkin bisa ditambahin dengan yang lainnya, ratusan undang-undang memang dibuat. Semuanya bertujuan hanya untuk melayani pasar, bukan untuk mensejahterakan rakyat. Makanya perlu kita lihat secara seksama ketika misalkan kita meniadakan sesuatu yang ingin mencapai tujuan sesuatu juga, tentunya untuk kepentingan rakyat gitu. Nah, pertama adalah 3 paket undang-undang perburuan. Yang pertama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Ini bicara tentang kebebasan berserikat. Jadi ada undang-undang serikat pekerja, serikat buruh. Sepertinya dibuka bebas berserikat dengan 10 orang misalkan di dalam satu perusahaan boleh mendirikan serikat. Tapi pada kenyataannya sampai hari ini misalkan sangat sulit buruh itu untuk berserikat. Terjadi ada yang saya istilahkan adalah jilid busting, pemberangusan serikat. Nah ini masalah utama ketika misalkan bicara tentang kebebasan berserikat. Makanya tidak banyak sebenarnya dari misalkan sekitar kalau buruh formal itu sekitar 35 juta, buruh yang berserikat hari ini belum lebih dari misalkan 6 juta, masih sangat kecil sekali. Apalagi misalkan bicara buruh informal misalkan gitu. Kemudian kebijakan yang kedua atau undang-undang yang kedua di dalam paket undang-undang tadi adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang di dalamnya di sana melegalkan sistem kerja kontrak dan outsourcing. Nah, di perusahaan-perusahaan tambang saya yakin outsourcingnya ini sangat marah. Apa sih bedanya misalkan yang statusnya permanen atau yang statusnya tetap dengan outsourcing? Kalau outsourcing ini kan dikontrak misalkan berdasarkan waktu tertentu, hanya 2 tahun kemudian diperpanjang lagi begitu. Ketika permanen, hubungan kerja itu kolektif, jadi kebijakan satu perusahaan itu menyeluruh untuk seluruh buruhnya. Tapi kalau outsourcing ini hubungannya individual. Jadi kontrak outsourcing itu dulunya adalah diperuntukkan untuk buruh-buruh yang high skill. Jadi para expert itu dikontrak. Tapi sekarang dibalik, unskilled istilahnya itu yang mayoritas dipekerjakan secara outsourcing. Nah, kemudian masalah yang ketiga adalah dalam undang-undang PPHI. Jadi perselisihan perburuhan itu sekarang jelimet. Memang ada pengadilan tersendiri tentang perselisihan atau PHI namanya, Peradilan Hubungan Industrial. Tetapi pada kenyataannya ya bisa dikatakan masih belum berpihak pada kaum buruh itu sendiri. Hal lain yang baru menurut saya adalah tentang Undang-Undang SJSN, jadi Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang kemudian ada turunannya Undang-Undang BPJS, Badan Pelaksana Jaminan Sosial. Kecelakaannya adalah seharusnya yang dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia ini adalah tentang perlindungan sosial. Tetapi pada kenyataannya yang diimplementasikan itu rencananya adalah asuransi sosial. Jadi seluruh rakyat nanti harus mengiur, yang kemudian mengiur ke BPJS. Tidak peduli dia misalkan apakah dia buruh atau tani atau nelayan atau apapun, dan dia harus wajib untuk ikut BPJS tersebut. Nah, ini tentunya adalah terkait dengan misalkan kebijakan tentang otoritas jasa keuangan, di mana peran bank sentral, jadi Bank Indonesia sebagai bank sentral itu ibaratnya tidak lagi diberikan wewenang sebagai bank sentral, tapi digantikan dengan konsorsium. Jadi semacam di migas itu, kakak migas, semacam itu. Padahal itu dibubarkan, tapi di kebijakan finansial kita itu masih. Artinya apa? Ketika nanti cadangan rakyat ini memiliki tabungan di dalam asuransi tadi, ya. Nah, kemudian itu masuk di dalam BPJS tadi,
karena itu asuransi, yang kemudian ketika diliberalkan, yang memiliki dana tadi itu bukan lagi rakyat. Jadi liberalisasi di finansial ini juga membahayakan, dan yang diinginkan untuk bagaimana terjadi perlindungan sosial bagi rakyat, nah itu juga istilahnya akan hangus. Nah, yang lain yang mungkin penting yang ingin saya sampaikan adalah kebijakan kita tentang industrialisasi nasional. Jadi Indonesia ini semua masalah tadi sebenarnya kaitannya di sana. Indonesia ini tidak punya kebijakan tentang industrialisasi nasional yang dari hulu sampai hilir. Sebagai contoh, kita semua pakai baju. Pertanyaannya adalah, baju ini seratnya dari mana? Apakah misalkan dari rami? Apakah dari nanas misalkan? Atau serat-serat yang lain? Ternyata kalau dicek itu, baju yang kita pakai ini rata-rata adalah asalnya itu dari gas bintuni sana. Gas bintuni dibawa ke Jepang atau ke Cina, ya, dengan gas anggur itu tadi, yang kemudian di sana diolah, salah satunya produknya adalah biji plastik. Dari biji plastik polister ini kemudian dikirim ke KHTEK Bandung, di Bandung diolah jadi benang, kemudian jadi serat ke perusahaan garmen. Nah, kemudian baru jadi baju kita ini. Nah, seharusnya industrialisasi kita ini, misalkan kalau bicara dari hulu sampai hilir, misalkan ya harus terpadu gitu. Ketika misalkan kita punya kalau tambak minyak misalkan, kita juga BBM-nya masih impor gitu, dijualnya mentah. Jadi tadi Pak Bambang menyampaikan bahwa memang harus dibatasi atau dilarang kita mengekspor bahan mentah. Cuman kenyataannya kan masih tidak seperti itu. Setiap hari kita masih dirampok bertonton emas, bertonton barang tambang keluar, dan kita diam saja. Nah, itu kenyataan yang istilahnya kita masih alami atau masih kita hadapi hari ini. Nah, menurut saya kita bisa memulai dari hal yang kecil, misalkan mulai dari kalau tadi misalkan bagaimana di Sulawesi Tengah. Saya pikir bagaimana misalkan mulailah membicarakan juga tentang konsep perusahaan tambang di Sulawesi Tengah ini bagaimana seharusnya. Kalau menurut saya adalah kenapa tidak disiapkan, misalkan adalah kepemilikan saham oleh rakyat, apakah oleh koperasi buruh, koperasi warga sekitar, misalkan seperti itu. Berikut dengan Pemda. Tidak lagi misalkan tambang melulu 100% dikuasai oleh asing. Nah, kemudian terkait juga dengan masalah perburuan. Jadi sampai hari ini tuh ada tumpang tindih. Kebijakan perburuan ini seakan-akan sentralistik, ya, semua diputuskan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tapi pada kenyataannya dinas-dinas tenaga kerjaan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, itu sering tidak nyambung. Nah, pintu masuk untuk membahas kebijakan masalah perburuan itu juga bisa diselesaikan oleh baik itu pemerintah daerah dengan misalkan rakyat ataupun serikat buruh ataupun kalangan masyarakat sipil yang ada di daerah-daerah seperti di Sulawesi Tengah. Cuman bagaimana memulainya itu saya pikir dialog sekarang ini adalah sangat memungkinkan. Nah, kemudian yang terakhir ini saya sampaikan adalah tentang kebijakan pengupahan. Baru lalu misalnya kita melihat bagaimana protes tahunan yang dilakukan oleh serikat-serikat buruh untuk menuntut kenaikan upah. Tetapi yang dilupakan adalah bahwa dengan naiknya upah itu tidak pernah dibarengi dengan bagaimana kontrol terhadap kenaikan bahan kebutuhan pokok. Artinya apa? Ketika upah naik, harga kebutuhan barang juga ikut naik. Yang dirugikan siapa? Ya tidak hanya buruh yang dirugikan, tapi kawan-kawan petani, nelayan, pedagang kecil, semuanya ikut dirugikan. Nah, ini yang menurut saya adalah penting.